Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Tuswadia dengan NIM 080404233132 dari mata kuliah Pengembangan Produk Keuangan Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai fikih keuangan dengan fokus pada instrumen suku yang menjadi salah satu inovasi penting dalam sistem keuangan. Suku hadir sebagai bentuk instrumen pembiayaan dan investasi yang tidak hanya mendasarkan pada keuntungan finansial, tapi juga mengedepankan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan keberlanjutan sesuai prinsip syariah. Nah, pengertian suku sendiri itu merupakan sertifikat atau bukti kepemilikan atas suatu aset atau proyek yang menjadi dasar penerbitannya atau yang dikenal dengan istilah underlying asset. Beda dengan obligasi konvensional yang berbasis bunga. Suku tidak mengandung unsur riba, melainkan memberikan imbal hasil yang bersumber hasil usaha atau manfaat aset real. Dengan kata lain, suku mencerminkan partisipasi investor dalam kepemilikan dan pengelolaan suatu aset yang halal dan produktif. Dasar hukum suku, penerbitan suku di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat, baik secara syariah maupun regulasi negara. Dasar syariahnya antara lain Fatwa DSN MUI nomor 32 tahun 2002 tentang obligasi syariah yang menjelaskan prinsip dan struktur suku. Sedangkan secara hukum positif, suku diatur dalam Pengaturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 18 tahun 2015 tentang penerbitan dan persyaratan efek syariah berupa suku. Melalui dasar hukum ini, suku menjadi instrumen investasi yang legal, aman, dan sesuai dengan prinsip fikih muamalah. Akad-akad dalam suku. Nah, suku dapat diterbitkan dengan berbagai akad syariah. Di antaranya, satu mudharabah, yaitu kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Yang kedua ada musyarakah, yaitu akad kerjasama di mana masing-masing pihak memberikan modal dan turut menanggung resiko serta keuntungan. Yang ketiga ada ijarah, yaitu akad sewa menyewa atas manfaat suatu aset dengan pembayaran berupa ujroh atau imbalan sewa. Yang keempat ada istisna, yaitu akad pemesanan barang atau proyek dengan spesifikasi dan waktu penyelesaian tertentu. Akad-akad ini itu memastikan bahwa suku berjalan sesuai prinsip syariah, bebas dari riba, gharar, dan maisir. Nah, skema suku itu melibatkan beberapa pihak utama, yaitu satu issuer atau penerbit suku, biasanya pemerintah atau korporasi. Yang kedua ada SPV atau Specialist Purpose Vehicle yang berfungsi sebagai lembaga perantara penerbitan suku. Yang ketiga ada investor, yaitu pihak pembeli suku yang berhak menerima imbal hasil. Yang keempat ada aset dasar, yakni proyek atau aset nyata yang menjadi jaminan penerbitan suku. Dalam mekanismenya, SPV menerbitkan suku. Dana dari investor digunakan untuk membiayai aset atau proyek, dan hasil dari aset tersebut dibagikan sebagai imbalan kepada para investor. Selanjutnya, produk pengembangan suku. Seiring berkembangnya kebutuhan keuangan modern, berbagai bentuk inovasi suku kini telah hadir, seperti satu, green suku, yaitu suku yang digunakan untuk membiayai proyek ramah lingkungan. Yang kedua ada suku retail, yang ditujukan bagi masyarakat umum agar bisa berinvestasi secara syariah. Yang ketiga ada suku korporasi, diterbitkan oleh perusahaan untuk mendanai kegiatan usaha. Yang keempat ada suku tabungan yang bersifat retail dengan imbal hasil tetap dan tidak dapat diperjualbelikan di pasar sekunder. Inovasi-inovasi ini itu menjadi suku semakin relevan dan berkembang dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan masyarakat modern. Nah, kesimpulannya, secara keseluruhan, suku memiliki peran strategis dalam memperkuat sistem keuangan syariah. Instrumen ini tuh mampu menjadi alternatif pembiayaan yang aman, halal, dan produktif, sekaligus memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi berbasis syariah.
Selain itu, suku juga memberi wujud nyata integritas antara nilai-nilai spiritual dan kemajuan ekonomi dalam satu sistem yang berkeadilan dan keberlanjutan. Sekian pemaparan saya mengenai fikih keuangan suku. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan kita semua mengenai pentingnya instrumen keuangan syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang adil dan beretika. Terima kasih perhatiannya. Saya Laila Tusfadia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.